Arya Pratama Santoso tidak datang untuk mengemis uang. Di depan meja sang miliarder Baskoro Wijaya Atmaja, ia hanya menunjuk sepiring roti sisa dengan tangan gemetar. Tetapi yang membuat seisi restoran mendadak hening bukan bau keringatnya melainkan saat Baskoro Wijaya Atmaja berdiri dan wajah dinginnya pucat pasi melihat sebuah benda logam berkarat mencuat dari saku celana bocah itu. Sementara Arya Pratama Santoso berbisik lirih sambil mendekap erat adiknya yang mulai membiru. Satu kalimat dari bocah itu seakan membuat sang penguasa kota jatuh berlutut, seolah ada rahasia besar tersembunyi di balik kain lusuh yang membungkus tubuh kecil itu dan siapa sebenarnya bocah tersebut. Matahari baru saja tergelincir di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang memudar jadi abu-abu di langit Jakarta, dan di sudut halte Transjakarta Bundaran Hai yang mulai sepi. Arya Pratama Santoso, remaja 15 tahun, sibuk membenarkan posisi sarung kusam yang melilit di bahunya. Di dalam kain gendong itu, Zidan Rayyan Putra, bayi laki-laki 1 tahun, tertidur dengan napas agak berat, wajahnya pucat dan tubuh kecilnya sesekali tersentak dalam mimpi. Di samping Arya Pratama Santoso, Naila Kirana Putri, gadis kecil 4 tahun berambut ikal berantakan dengan mata yang terlalu dewasa karena keadaan. Duduk di atas ubin semen dingin sambil memutar-mutar botol plastik kosong seolah itu mainan paling mewah di dunia. Lapar? Kak? Bisik Naila Kirana Putri menatap Arya Pratama Santoso dengan mata bulat jernih, dan Arya Pratama Santoso memaksakan senyum, mengelus kepala adiknya dengan tangan kasar kotor akibat seharian mengais botol plastik bekas untuk dijual. Lalu menenangkan, sebentar lagi ya, Naila Kirana Putri, nanti kalau kakak dapat uang dari botol ini kita beli nasi bungkus 1, kamu sama Zidan Rayyan Putra makan sampai kenyang. Sebenarnya punggung Arya Pratama Santoso nyaris terasa patah karena menggendong Zidan Rayyan Putra sepanjang hari. Namun ia tak boleh menyerah karena sejak Bagas Atmaja Wijaya dan Maya Kusuma Utami meninggal dalam kecelakaan tabrak lari setahun lalu, Arya Pratama Santoso otomatis menjadi ayah, ibu, sekaligus pelindung bagi kedua adiknya. Mereka tak punya siapa-siapa. Kerabat jauh menghilang begitu tahu orang tua mereka tak meninggalkan apapun selain tumpukan utang kontrakan. Tiap hari Arya Pratama Santoso bangun saat subuh memastikan Zidan Rayyan Putra sempat minum sedikit air gula jika susu tak terbeli. Lalu mengajak mereka berjalan berkilo-kilometer karena ia tak berani meninggalkan adik-adiknya sendirian di kolong flyover Manggarai. Lebih baik ia menggendong Zidan Rayyan Putra dan menggandeng Naila Kirana Putri di bawah terik matahari daripada membiarkan mereka tanpa pengawasan. Suasana sekitar halte mulai bising oleh deru kendaraan pulang kerja. Arya Pratama Santoso menatap orang-orang turun dari bus dengan pakaian rapi, sepatu mengilap, dan tas bermerek. Semua terburu-buru seolah waktu adalah uang. Tak satu pun menoleh pada 3 anak malang. Itu, bagi dunia, mereka hanya bagian dari pemandangan kumuh yang lebih baik diabaikan. Sampai Arya Pratama Santoso merogoh saku celana pendeknya yang robek dan mengeluarkan benda yang selalu ia bawa. Sebuah jam tangan pria tua bertali kulit mengelupas dengan kaca retak 1000. Jarumnya sudah lama mati berhenti tepat di angka 5. Satu-satunya peninggalan Bagas Atmaja Wijaya yang tersisa. Beberapa kali Arya Pratama Santoso nyaris menjual jam itu ke tukang loak saat perut mereka melilit hebat. Tetapi hatinya selalu menolak karena ia merasa jika jam itu hilang, maka putus pula benang terakhir yang mengikatnya pada masa lalu yang pernah bahagia. Kak, Zidan Rayyan Putra panas, suara Naila Kirana Putri memecah lamunan, dan Arya Pratama Santoso cepat meraba kening Zidan Rayyan Putra hingga jantungnya berdegup kencang. Benar, suhu tubuh bayi itu naik drastis. Ia merintih dalam tidur dengan tangisan serak dan lemah yang membuat Arya Pratama Santoso panik. Apalagi malam ini ia tak punya uang sepeser pun karena lapak pengepul tempat ia biasa menjual botol plastik bekas di Manggarai tutup lebih awal. Di seberang jalan, lampu neon kawasan restoran elit di SCBD Sudirman mulai menyala terang, memamerkan kemewahan yang kontras dengan sudut gelap halte Transjakarta Bundaran Hai, dan aroma daging panggang yang gurih terbawa angin sampai ke hidung mereka. Membuat perut Naila Kirana Putri berbunyi keras dan Arya Pratama Santoso sadar mereka tak bisa menunggu keajaiban jatuh dari langit. Ayo, Naila Kirana Putri, kita harus cari bantuan, ajaknya sambil menarik tangan adiknya, lalu dengan kaki telanjang mereka menyeberangi jalanan sibuk menuju deretan lampu terang yang menjanjikan makanan namun juga menyimpan tatapan sinis yang mematikan. Naila Kirana Putri berjalan tertatih sambil menggenggam ujung kaos Arya Pratama Santoso yang sudah pudar. Sedangkan Arya Pratama Santoso terus mendekap Zidan Rayyan Putra dan mencoba menyalurkan hangat tubuhnya sendiri untuk meredam menggigil sang bayi. Mereka tiba di depan kompleks restoran yang dipagari tanaman rapi dengan wangi melati mahal, mobil-mobil mewah berderet berkilau di bawah lampu jalan, dan di balik meja kaca tanpa rutinitas makan malam yang nyaman. Tawa kecil,
denting sendok menyentuh porselen. Namun bagi Arya Pratama Santoso itu dunia asing yang rapuh. Karena di balik kilau tersebut ada masalah yang siap meledak ketika Zidan Raihan Putra mulai menangis lebih kencang. Tangis lapar dan sakit yang menyayat Arya Pratama Santoso berhenti di depan restoran berarea terbuka luas, berdiri tepat di luar garis pembatas tanpa berani melangkah lebih jauh, menatap orang-orang menikmati hidangan dengan porsi yang tak pernah ia bayangkan. Sekelompok anak muda tertawa sambil membiarkan potongan pizza tersisa di atas nampan kayu. Sementara seorang ibu hanya mencicipi sedikit salad lalu mendorong piringnya dengan bosan. "Kak, bau ayam?" gumam Naila Kirana Putri sambil menelan ludah berkali-kali. Matanya terpaku pada sepotong roti di meja paling pinggir. Dan hati Arya Pratama Santoso terasa diremas karena kenyataan mereka jauh lebih buruk daripada sekadar menonton orang makan. Zidan Raihan Putra bukan cuma lapar, napasnya mulai terdengar tersengal, dan Arya Pratama Santoso tahu jika malam ini mereka tak mendapat nutrisi. Ia tak sanggup membayangkan apa yang terjadi pada adiknya besok pagi. Botol susu plastik di tas kresek mereka hanya berisi udara dan sisa air gula yang sudah mulai asam. Lalu Arya Pratama Santoso memberanikan diri mendekati seorang pelayan yang membawa nampan kosong. Bertanya lirih nyaris berbisik, "Mas, maaf, apa ada sisa makanan yang boleh saya bawa untuk adik saya?" Tetapi pelayan itu menoleh dingin, tatapannya langsung jatuh pada kaki Arya Pratama Santoso yang penuh lumpur kering sebelum berkata tanpa menatap matanya, "Jangan di sini, Dek, mengganggu pelanggan, pergi ke belakang kalau mau cari sampah," membuat Arya Pratama Santoso mundur selangkah. Dengan harga diri yang terasa tersayat, namun Arya Pratama Santoso menahan amarahnya dalam-dalam. Ia tak boleh marah karena ia butuh bantuan. Maka ia kembali berdiri di trotoar sambil mengatur posisi Zidan Raihan Putra yang terus gelisah di kain gendong. Lalu merogoh sakunya lagi memastikan jam tangan tua peninggalan Bagas Atmadja Wijaya masih ada. Benda itu mengingatkannya bahwa dulu mereka pernah duduk di tempat seperti ini, pernah menjadi bagian dari dunia yang wangi. Naila Kirana Putri mulai tampak lemas. Ia bersandar pada tiang lampu jalan dan memejamkan mata sebentar karena kepalanya pusing akibat belum makan sejak pagi buta. Di meja nomor 9, seorang pria tua bersetelan jas abu-abu gelap duduk sendirian. Itulah Baskoro Wijaya Atmadja. Di depannya tersaji hidangan mewah tetapi ia hanya menatap kosong ke arah jalanan seakan semua itu tak punya rasa. Tampak menunggu seseorang dengan ekspresi kaku dan dingin. Sesekali melirik arloji emas berkilau di pergelangan tangannya lalu menghela napas panjang. Seperti orang yang punya segalanya namun tak punya siapapun untuk berbagi. Dari kejauhan Arya Pratama Santoso terus memperhatikan piring Baskoro Wijaya Atmadja. Di meja itu ada 3 potong roti gandum besar yang bahkan belum disentuh. Dan ketika Baskoro Wijaya Atmadja memanggil pelayan untuk meminta tagihan, jelas ia akan pergi tanpa menghabiskan makanan itu sehingga jantung Arya Pratama Santoso berdegup kencang. Ia melihat peluang sekaligus risiko. Zidan Raihan Putra menangis lagi. Kali ini lebih keras sampai beberapa pelanggan menoleh dengan tatapan terganggu. Tanda-tanda hidup yang rapuh itu sudah berada di titik kritis, dan Arya Pratama Santoso tahu jika pria berjas itu pergi lalu pelayan membersihkan meja. Roti-roti itu akan masuk ke tempat sampah bercampur kotoran. "Kak, Zidan Raihan Putra panas sekali," rintih Naila Kirana Putri sambil menarik-narik celana Arya Pratama Santoso dengan tangan gemetar, membuat Arya Pratama Santoso menoleh bergantian ke arah Baskoro Wijaya Atmadja, ke arah Zidan Raihan Putra yang mulai berkeringat dingin, lalu ke arah roti di meja nomor 9, dan ia sadar harus bertindak sebelum terlambat. Kesabaran serta rasa malunya sudah habis dimakan lapar adik-adiknya. Dengan langkah dipaksakan agar tak terlihat gemetar, Arya Pratama Santoso melangkahi garis pembatas restoran tanpa peduli ubin porselen kini kotor oleh telapak kakinya yang hitam. Sementara Naila Kirana Putri mengikuti dari belakang memegang erat sarung Arya Pratama Santoso dengan mata tertunduk ketakutan pada lampu kristal yang begitu terang. Arya Pratama Santoso tiba di dekat meja nomor 9 tepat saat Baskoro Wijaya Atmadja sedang menandatangani nota tagihan. Bau parfum mahal pria itu menusuk hidungnya. Sangat kontras dengan bau keringat dan debu dari tubuhnya sendiri. "Maaf, Tuan." Suara Arya Pratama Santoso pecah. Tetapi Baskoro Wijaya Atmadja tak langsung menoleh. Ia menyelesaikan tanda tangan dengan gerakan elegan namun kaku. Baru setelah menutup bolpoin emasnya ia mengangkat wajah. Mata dingin tajamnya menatap Arya Pratama Santoso dari balik kacamata bingkai tipis seolah melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. "Tuan, boleh saya ambil sisa roti itu?" "Hanya rotinya saja. Saya tidak butuh uang. Adik saya belum makan," kata Arya Pratama Santoso sambil menunjuk piring porselen dengan napas memburu. Namun sebelum Baskoro Wijaya Atmadja sempat menjawab, seorang pelayan pria bertubuh tegap, Rizky Anggara Saputra,
datang dengan wajah merah padam karena merasa kecolongan ada gelandangan masuk area VIP. "Hei, keluar kamu. Siapa yang izinkan masuk?" bentaknya sambil mencengkeram bahu Arya Pratama Santoso dengan kasar. "Aduh, Mas, tolong, saya cuma minta roti sisanya." Arya Pratama Santoso berusaha bertahan, tetapi karena ia sedang menggendong Zidan Ryan Putra, keseimbangannya goyah. Zidan Ryan Putra yang tadinya hanya merintih kini menjerit kencang karena kaget mendengar bentakan itu, dan tangis bayi tersebut menggema memenuhi ruang restoran yang semula tenang sampai puluhan pasang mata menoleh tajam ke arah mereka. Naila Kirana Putri ketakutan, ia ikut menangis lalu bersembunyi di balik punggung Arya Pratama Santoso. Sementara Rizky Anggara Saputra membentak lagi, "Saya bilang keluar. Kamu mengganggu kenyamanan pelanggan kami." Lalu menarik Arya Pratama Santoso lebih keras, menyeretnya ke arah pintu keluar sambil menuduh, "Anak-anak seperti kalian ini cuma modus, kan? Pura-pura bawa bayi supaya orang kasihan, cepat pergi sebelum saya panggil satpam." "Saya tidak bohong. Adik saya benar-benar lapar," teriak Arya Pratama Santoso serak sambil mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman di bahunya terlalu kuat. Di tengah keributan itu, Arya Pratama Santoso tanpa sengaja menyenggol meja kecil tempat vas kaca berdiri, dan vas itu jatuh pecah berantakan dengan bunyi keras sehingga suasana mendadak hening. Membuat Arya Pratama Santoso mematung dengan wajah pucat pasi karena sadar ia berada dalam masalah besar. Kerugian itu tak akan pernah sanggup ia bayar seumur hidup. Bisik-bisik sinis langsung muncul. Seorang perempuan berperhiasan mencolok di meja sebelah melontarkan komentar tajam bahwa mereka cuma bikin rusuh dan restoran semestinya punya keamanan lebih ketat karena bau sampah sampai ke sana. Membuat harga diri Arya Pratama Santoso terasa diinjak sampai dasar. Berdiri di tengah restoran mewah sebagai tontonan yang dianggap menjijikan. Air mata mengalir di pipinya yang kotor bukan karena sakit bahu, melainkan karena malu melihat Naila Kirana Putri. Gemetar ketakutan dan Zidan Ryan Putra yang wajahnya makin membiru karena terus menangis, hingga ia merasa begitu kecil dan hina. Di dunia penuh makanan ini, mengapa sepotong roti sisa harus ditebus dengan kehinaan sedemikian rupa? Rizky Anggara Saputra kembali menarik baju Arya Pratama Santoso dengan kasar. "Sekarang kamu ikut saya ke pos satpam. Kamu harus ganti rugi vas ini." Namun Arya Pratama Santoso menggeleng putus asa. "Saya tidak punya apa-apa. Mas, tolong jangan bawa saya. Kasihan adik-adik saya." Dan tepat saat ia hendak diseret keluar, sebuah suara berat dan berwibawa menghentikan segalanya. "Lepaskan dia." Suara itu datang dari meja Baskoro Wijaya Atmaja yang berdiri perlahan merapikan jasnya lalu melangkah mendekat. Tatapannya masih dingin, tetapi ada sesuatu yang berbeda ketika ia memandang kain gendong yang melilit di tubuh Arya Pratama Santoso. Dan meski Rizky Anggara Saputra mencoba menyanggah bahwa anak itu sudah memecahkan vas dan membuat keributan, cengkeramannya mulai mengendur karena segan. Sementara Arya Pratama Santoso tertunduk dalam dengan bahu terguncang hebat, tangisan Zidan Ryan Putra yang melengking berubah jadi isakan pendek-pendek sesak seolah energinya habis. Dan di belakangnya Naila Kirana Putri memeluk kaki Arya Pratama Santoso erat-erat, menyembunyikan wajah basah air mata karena takut pada wajah-wajah asing yang menatap mereka penuh penghakiman. "Saya bilang lepaskan, saya yang akan membayar vas itu," ucap Baskoro Wijaya Atmaja singkat dengan penekanan yang membuat Rizky Anggara Saputra terdiam lalu perlahan mundur. Sementara Arya Pratama Santoso tetap terpaku. Rasa takutnya berubah menjadi malu yang amat pedih. Merasa seperti binatang yang dipamerkan di tengah kerumunan karena tatapan jijik dari meja-meja sekitar seakan bertanya kenapa makhluk kumuh seperti dirinya berani menginjak lantai mengilap itu. "Maafkan saya, Tuan, maafkan saya," bisik Arya Pratama Santoso tanpa berani mengangkat wajah. Suaranya bergetar hebat. "Saya tidak bermaksud memecahkan apapun. Saya cuma tidak tega lihat adik saya terus menangis," ucap Arya Pratama Santoso terbata. Lalu ia memejamkan mata rapat-rapat karena merasa gagal. Marah pada keadaan dan pada dunia yang terasa begitu tidak adil. Terutama marah pada dirinya sendiri karena tak mampu memberi makan adik-adiknya dengan cara yang lebih terhormat. Ia ingin lari keluar dan lenyap ke gelap malam, tetapi kakinya seolah terpaku di lantai. "Tadi kamu bilang kamu tidak butuh uang?" tanya Baskoro Wijaya Atmaja. Langkahnya berhenti tepat di depan Arya Pratama Santoso. Dan Arya Pratama Santoso mendongak sedikit. Air mata mengalir melewati pipi berdebu meninggalkan garis putih di kulitnya yang kecoklatan. "Benar, Tuan. Uang tidak bisa langsung jadi susu untuk Zidan Ryan Putra sekarang. Saya cuma ingin roti itu supaya Naila Kirana Putri bisa makan. Supaya Zidan Ryan Putra bisa berhenti menangis. Saya bukan peminta-minta, Tuan. Saya kerja. Tapi hari ini semuanya berjalan buruk," katanya.
Dengan napas bergetar sambil mencengkeram kain gendong, merasa rapuh karena kebanggaan yang selama ini ia jaga. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap merasa manusia meski hidup di jalanan, seakan hancur bersama pecahan vas tadi, dan ia merasa sudah menjatuhkan martabat Bagas Atmaja Wijaya serta Maya Kusuma Utami hanya karena meminta sisa makanan. Naila Kirana Putri menarik-narik ujung bajunya sambil berbisik ketakutan. "Kak, ayo pulang." Naila Kirana Putri takut. Naila Kirana Putri sudah tidak lapar lagi. "Kak," membuat hati Arya Pratama Santoso serasa disayat karena ia tahu adiknya berbohong. Naila Kirana Putri sangat lapar, tetapi ia memilih menahan lapar daripada melihat kakaknya dihina seperti ini. Arya Pratama Santoso lalu menatap Zidan Rayyan Putra di gendongan. Bayi itu tampak sangat lemas. Kelopak mata hanya terbuka sedikit dengan tatapan kosong yang menyayat, dan bingung serta sedih bercampur di dadanya sampai ia berada di ambang ingin berteriak. Menanyakan mengapa nasib mereka harus seburuk ini. Namun di tengah badai emosi itu ia melihat Baskoro Wijaya Atmaja masih berdiri di sana menatapnya dengan sorot yang sulit diartikan. Pria kaya itu tidak pergi, tidak lagi memanggil pelayan. "Duduk," kata Baskoro Wijaya Atmaja tiba-tiba sambil menunjuk kursi mewah yang tadi ia duduki di meja nomor 9. Membuat Arya Pratama Santoso tersentak. "Tuan, tapi saya kotor." Namun Baskoro Wijaya Atmaja memotong tegas dengan nada yang tak menerima penolakan. "Saya tidak tanya soal bajumu. Saya suruh kamu duduk." Sehingga Arya Pratama Santoso ragu sejenak, menatap kursi empuk berlapis beludru lalu melihat kakinya yang dekil. Tetapi karena tatapan Baskoro Wijaya Atmaja begitu kuat namun mulai melunak, ia akhirnya melangkah mendekat dan duduk di pinggir kursi dengan sangat hati-hati seolah takut berat badannya merusak kemewahan itu. Naila Kirana Putri ia dudukan di kursi sebelah, sementara Zidan Rayyan Putra tetap ia dekap erat, dan seluruh restoran mendadak sunyi. Bisik-bisik riuh berubah menjadi gumaman heran karena bagaimana mungkin Baskoro Wijaya Atmaja, pengusaha yang dikenal paling dingin dan tak tersentuh di Jakarta, membiarkan 3 anak jalanan duduk di mejanya, tanpa peduli sekitar. Baskoro Wijaya Atmaja melambaikan tangan memanggil pelayan yang tadi menghardik, yaitu Rizky Anggara Saputra, dan ketika pelayan itu mendekat dengan wajah bingung sekaligus segan, Baskoro Wijaya Atmaja memerintah singkat, "Bawakan daftar menu baru, ambilkan handuk hangat, dan air mineral dingin. Sekarang." Lalu Arya Pratama Santoso mencoba memprotes lirih. "Tuan, tidak perlu. Tadi saya cuma minta roti sisa. Saya tidak mau merepotkan Tuan sejauh ini," ujar Arya Pratama Santoso. Namun Baskoro Wijaya Atmaja tidak menjawab dan justru mengambil gelas air mineral miliknya yang belum diminum lalu menggesernya ke arah Naila Kirana Putri sambil berkata singkat, "Minum." Sehingga Naila Kirana Putri menatap Arya Pratama Santoso meminta izin dan setelah anggukan kecil diberikan ia meminumnya dengan rakus, memperlihatkan betapa kering tenggorokannya. Sesaat kemudian handuk hangat datang, Baskoro Wijaya Atmaja mengambil satu dan menyerahkannya kepada Arya Pratama Santoso. "Bersihkan wajah adikmu, dia terlihat sangat pucat." Dan dengan tangan gemetar Arya Pratama Santoso mengusap wajah Zidan Rayyan Putra yang panas karena demam hingga uap hangat membuat bayi itu sedikit lebih nyaman dan tangisannya mereda menjadi dengkuran lelah. Lalu ia mengusap wajah Naila Kirana Putri membersihkan debu jalanan di pipi gembilnya. "Siapa namamu?" tanya Baskoro Wijaya Atmaja. Sambil melipat tangan di atas meja, Arya Pratama Santoso, "Tuan, ini Naila Kirana Putri, dan yang digendongan saya Zidan Rayyan Putra." Jawabnya pelan sambil merasa sedikit lebih tenang meski malu belum sepenuhnya hilang. Lalu pertanyaan tentang orang tua membuat Arya Pratama Santoso terdiam dengan tenggorokan perih sebelum menjawab lirih bahwa Bagas Atmaja Wijaya dan Maya Kusuma Utami telah meninggal setahun lalu karena kecelakaan dan mereka tak punya siapa-siapa lagi. Mendengar kata kecelakaan, mata Baskoro Wijaya Atmaja bergetar dan ia lama menatap Arya Pratama Santoso seolah mencari sesuatu di wajah remaja itu. Sementara bagi Arya Pratama Santoso momen ini terasa tak nyata. Baru beberapa menit lalu ia hampir diseret ke pos satpam dan kini duduk satu meja dengan pria yang mampu membeli satu blok jalan tempat ia biasa memulung. "Tuan?" Arya Pratama Santoso memecah hening dengan ucapan terima kasih lalu menegaskan ia tak ingin mengganggu waktu dan jika boleh hanya mengambil roti sisa untuk pergi. Tetapi Baskoro Wijaya Atmaja justru memberi senyum tipis yang asing di wajah kaku itu dan berkata roti sisa sudah dingin serta menyuruh menunggu karena makanan yang layak sedang disiapkan untuk susu dan makan adik-adiknya, membuat harapan baru mekar di hati Arya Pratama Santoso yang merasa seolah Tuhan mengirim malaikat berjas dingin. Meski bersamaan muncul rasa tanggung jawab besar dan sungkan menerima kebaikan tanpa balasan hingga tanpa sadar ia merogoh saku memastikan jam tangan tua peninggalan Bagas Atmaja Wijaya masih ada.
Kejujuran adalah satu-satunya yang ia miliki. Sebelum keajaiban benar-benar terjadi, pelayan datang membawa nampan besar berisi sup ayam hangat, nasi putih mengepul, dan segelas susu formula hangat pesanan khusus. Aromanya menggoda hingga perut Naila Kirana Putri berbunyi nyaring. Tetapi alih-alih suasana menghangat, ketegangan meningkat ketika Surya Darmawan Halim, pria parubaya berbusana rapi dari meja seberang, berdiri menghampiri manajer restoran Hendra Gunawan Wiranata dan berbicara cukup keras agar didengar Baskoro Wijaya Atmadja bahwa mereka membayar mahal demi kenyamanan, bukan untuk melihat pemandangan kumuh dan mencium bau sampah di restoran bintang 5 yang bukan rumah singgah. Diikuti anggukan pelanggan lain hingga bisik-bisik menghakimi memenuhi ruangan karena menganggap kehadiran Arya Pratama Santoso, Naila Kirana Putri, dan Zidan Rayyan Putra merusak prestise. Membuat Hendra Gunawan Wiranata yang terdesak akhirnya memberanikan diri melangkah mendekati meja nomor 9, dengan suara gemetar namun berusaha tegas. Hendra Gunawan Wiranata berbicara kepada Baskoro Wijaya Atmadja. Mohon maaf sebesar-besarnya, Pak Baskoro Wijaya Atmadja, kami sangat menghargai Anda sebagai tamu VIP. Tetapi keluhan pelanggan lain sudah tidak bisa kami abaikan. Keberadaan anak-anak ini melanggar standar kebersihan dan kenyamanan kami, dan seketika Arya Pratama Santoso membeku. Sendok yang baru ia ambil untuk menyuapi Naila Kirana Putri berhenti menggantung di udara. Ketika ia menatap sekeliling dan melihat mata-mata yang memandangnya seolah ia wabah penyakit. Rasa malu yang tadi sempat mereda menghantam lebih keras, membuat Arya Pratama Santoso merasa kehadirannya hanya membawa masalah bagi orang baik seperti Baskoro Wijaya Atmadja. Sehingga ia berbisik tercekat, "Maafkan saya, Tuan, saya tahu saya tidak pantas di sini." Lalu mulai bersiap berdiri untuk menggendong kembali Zidan Rayyan Putra yang sedang menyusu dari botol yang baru diberikan sambil mengajak, "Ayo, Naila Kirana Putri, kita pergi." Tetapi Baskoro Wijaya Atmadja tetap bergeming, tak menyentuh makanannya sedikit pun, matanya hanya tertuju pada Arya Pratama Santoso yang lebih mementingkan adik-adiknya daripada perutnya sendiri. Arya Pratama Santoso, duduk, perintah Baskoro Wijaya Atmadja tenang, namun otoritas suaranya membungkam keributan. Lalu ia menoleh ke Hendra Gunawan Wiranata dan para pelanggan yang memprotes. "Kalau kalian merasa kenyamanan kalian terganggu karena melihat seorang kakak berjuang memberi makan adik-adiknya yang kelaparan, mungkin kalianlah yang berada di tempat yang salah, bukan mereka?" Ketika Hendra Gunawan Wiranata mencoba menyela, Baskoro Wijaya Atmadja memotong. Dingin bahwa restoran ini milik grupnya dan mulai detik ini jika ia mau, ia bisa menentukan semuanya. "Jangan bicara soal aturan kebersihan kepadaku. Anak ini baru saja membersihkan tangannya, yang kotor di sini bukan baju mereka, melainkan cara kalian memandang manusia lain." Dan konflik makin memanas saat Surya Darmawan Halim merasa terhina lalu membalas tajam bahwa Baskoro Wijaya Atmadja tak bisa sombong hanya karena uang dan ini soal etika publik. Arya Pratama Santoso merasa situasi kian kacau dan tak ingin Baskoro Wijaya Atmadja bertengkar gara-gara dirinya. Namun di tengah ketegangan itu Zidan Rayyan Putra tiba-tiba tersedak. Tubuh kecilnya menegang. Wajah pucatnya berubah kemerahan dan ia kesulitan bernapas, demam serta fisiknya yang lemah mencapai puncak di saat paling tidak tepat. Hingga Arya Pratama Santoso berteriak panik, "Zidan Rayyan Putra, bangun!" Sambil menepuk-nepuk punggung adiknya, tetapi Zidan Rayyan Putra tidak merespons, tangis bayi itu lenyap digantikan kesunyian mengerikan yang membuat Arya Pratama Santoso kehilangan kendali. Di tengah kepungan orang-orang kaya yang seolah membencinya, ia merasa dunia benar-benar hendak merenggut satu-satunya harta yang ia punya. Lalu ia meraung dengan suara pecah memenuhi restoran, memeluk tubuh Zidan Rayyan Putra yang mendadak terkulai lemas. Napas bayi itu terasa amat tipis nyaris tak terasa di kulit lehernya. Sementara Naila Kirana Putri menjerit histeris, menarik baju Arya Pratama Santoso sambil menangis kencang dan memohon agar Zidan Rayyan Putra bangun. Amarah dan harga diri yang tadi membara seketika berubah menjadi horor mematikan, dan para pelanggan yang sebelumnya menghujat kini terdiam membeku. Surya Darmawan Halim yang tadi memprotes pun perlahan mundur dengan wajah pucat saat melihat nyawa seorang bayi dipertaruhkan tepat di depan matanya. Tak ada lagi perdebatan soal standar kebersihan, yang tersisa hanyalah rasa ngeri seperti aroma maut yang terasa sangat dekat. Sementara Arya Pratama Santoso mencoba mengguncang tubuh Zidan Rayyan Putra dengan putus asa namun tenaganya seakan lenyap, hingga ia ambruk ke lantai restoran yang dingin dan bersimpuh sambil memeluk kedua adiknya. Merasa gagal total karena ia membawa mereka ke tempat ini untuk mencari makan tetapi justru keadaan ini yang mungkin merenggut nyawa adiknya. "Tolong, siapapun, tolong. Adik saya," mohon Arya Pratama Santoso dengan suara nyaris hilang ditelan isak. Lalu ia menoleh ke arah Baskoro Wijaya Atmadja dengan tatapan hancur. "Tuan, tolong,
Saya tidak butuh roti lagi. Saya tidak butuh apapun. Tolong selamatkan Zidan Rayyan Putra. Dan saat ia bergerak panik, tangan gemetarnya merogoh saku mencari pegangan lalu tanpa sengaja menarik keluar jam tangan tua milik Bagas Atmaja Wijaya. Karena gerakan tak terkontrol, jam tangan berkaca retak 1000 itu terlepas, meluncur di atas lantai porselen dan berhenti tepat di ujung sepatu Baskoro Wijaya Atmaja, tetapi Arya Pratama Santoso tak memedulikannya. Ia terus memanggil nama Zidan Rayyan Putra, berusaha memberi napas buatan dengan cara yang ia tahu meski tangannya gemetar hebat, merasa semua harapan sirna. Seolah di tengah restoran gemerlap ini ia jatuh ke lubang paling gelap dan paling dalam. Bahkan merasa Tuhan memalingkan wajah darinya. Baskoro Wijaya Atmaja, yang sejak tadi terdiam menyaksikan kepanikan itu, perlahan menunduk dan pandangannya bukan tertuju pada Zidan Rayyan Putra yang pingsan melainkan pada jam tangan tua di dekat kakinya. Ia memungut jam itu dengan tangan yang mendadak bergetar lebih hebat daripada tangan Arya Pratama Santoso. Membolak-baliknya dan menatap ukiran kecil yang hampir pudar di bagian belakang penutup logam. BA untuk masa depan, dan dunia seakan berhenti berputar bagi Baskoro Wijaya Atmaja, keramaian restoran dengan tangisan Naila Kirana Putri serta jerit Arya Pratama Santoso mendadak lenyap di telinganya. Denyut jantungnya berpacu kencang saat kenangan belasan tahun lalu menghantam seperti badai. Kecelakaan itu, mobil terbakar, dan putra tunggalnya Bagas Atmaja Wijaya yang tak pernah ditemukan jasadnya setelah kendaraan jatuh ke jurang sungai bersama Maya Kusuma Utami. Baskoro Wijaya Atmaja menatap Arya Pratama Santoso yang masih memeluk Zidan Rayyan Putra putus asa di lantai. Meneliti wajah remaja itu lebih lekat seakan mencari sisa-sisa wajah putranya. Hingga sedih, marah, dan harapan bercampur menjadi satu membentuk badai emosi yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Arya Pratama Santoso. Suara Baskoro Wijaya Atmaja terdengar serak nyaris tak terdengar. Tetapi Arya Pratama Santoso tidak mendengar karena ia hanya terus memeluk Zidan Rayyan Putra sementara Naila Kirana Putri menangis di sampingnya. Mereka bertiga tampak sangat kecil dan rapuh di bawah sorotan lampu kristal yang mahal, seolah harapan benar-benar lenyap dan kegagalan menyelimuti mereka saat Arya Pratama Santoso terisak. Zidan Rayyan Putra, bangun, jangan tinggalin kakak sama Naila Kirana Putri. Arya Pratama Santoso terisak sambil menyandarkan keningnya ke dada Zidan Rayyan Putra yang dingin. Sementara Baskoro Wijaya Atmaja menarik napas panjang berusaha menaklukkan badai di dadanya dan menggenggam jam tangan tua itu sampai buku-buku jarinya memutih. Sadar ini bukan saatnya ragu. Ia bisa tetap menjadi orang asing yang memberi santunan lalu pergi, atau mempertaruhkan segalanya untuk menguak kebenaran yang baru saja menghantam jiwanya. Hendra Gunawan Wiranata, panggil ambulans. Pribadiku sekarang. Teriak Baskoro Wijaya Atmaja dengan suara menggelegar yang memecah keheningan restoran, dan siapkan penanganan darurat di IGD Sub Dr. Cipto Mangunkusumo, RSCM, bilang ini perintah langsung dariku. Lalu ia berlutut di lantai dingin, tak peduli jas mahalnya menyentuh noda sisa makanan. Memegang bahu Arya Pratama Santoso yang gemetar. Arya Pratama Santoso, dengarkan aku, tatap mataku, dan Arya Pratama Santoso mendongak dengan wajah hancur oleh air mata merah. Penuh putus asa, sampai Baskoro Wijaya Atmaja berkata dengan nada sangat emosional, Zidan Rayyan Putra akan selamat, aku janji. Kemudian ia mengangkat jam tangan itu di depan wajah Arya Pratama Santoso. Katakan padaku, nak, dari mana kamu dapat jam ini? Jujur, ini sangat penting, membuat Arya Pratama Santoso tersentak melihat jam peninggalan ayahnya berada di tangan Baskoro Wijaya Atmaja. Dalam panik dan takut dituduh mencuri ia sempat ragu. Tetapi ia melihat air mata menggenang di pelupuk mata pria tua itu, sorot yang bukan lagi dingin melainkan rindu yang amat dalam. Sehingga Arya Pratama Santoso mengambil keputusan besar untuk percaya sepenuhnya meski baru bertemu beberapa menit. Itu milik ayah saya. Tuan, ayah saya bernama Bagas Atmaja Wijaya, dia selalu bilang jam itu jantungnya. Sebelum meninggal karena kecelakaan setahun lalu, ayah berpesan saya tidak boleh menjualnya karena suatu saat jam ini akan membawa kami pulang. Suaranya melemah di akhir kalimat, tapi saya tidak tahu maksudnya, saya cuma simpan karena itu satu-satunya kenangan dari ayah. Dan ketika nama Bagas Atmaja Wijaya disebut, Baskoro Wijaya Atmaja memejamkan mata rapat-rapat lalu air mata jatuh membasahi pipinya yang mulai berkeriput, seolah keputusan besar telah diambil. Ia tak akan membiarkan anak-anak ini kembali ke jalanan apapun risikonya, meski harus menghadapi kenyataan pahit tentang putranya. Ambulans sudah di depan, Pak. Lapor Dwi Arianto Prabowo dari pintu masuk, dan Baskoro Wijaya Atmaja langsung memerintah Arya Pratama Santoso. Angkat bayinya, kita pergi sekarang. Kalian semua ikut denganku.
Jangan lepaskan tangan adikmu, Arya Pratama Santoso, lalu tanpa memedulikan tatapan bingung para pelanggan yang masih terpaku. Baskoro Wijaya Atmaja menuntun Arya Pratama Santoso yang menggendong Zidan Ryan Putra serta menggandeng tangan kecil Naila Kirana Putri yang masih sesenggukan. Dan mereka menembus pintu kaca restoran menuju Malam Jakarta. Malam itu lorong Ersub Dr. Cipto Mangunkusumo, RSCM, yang biasanya sunyi berubah sibuk. Zidan Ryan Putra segera dilarikan ke Picu dengan peralatan medis modern, sementara Arya Pratama Santoso dan Naila Kirana Putri berdiri kaku di ruang tunggu yang sangat bersih, merasa asing. Dengan pakaian mereka yang masih berbau debu jalanan, di sisi lain Baskoro Wijaya Atmaja duduk di kursi panjang, tak henti menatap jam tangan tua di genggamannya dan sebuah map hasil tes cepat yang baru saja diserahkan oleh asisten pribadinya, Andini Sekar Maheswari. Karena orang-orang mungkin mengira ia sekadar miliarder dermawan yang iba atau ingin memamerkan kuasa, padahal kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Baskoro Wijaya Atmaja adalah kakek kandung dari Arya Pratama Santoso, Naila Kirana Putri, dan Zidan Ryan Putra, dan saat Andini Sekar Maheswari datang membawa dokumen lama dari arsip keluarga, semuanya mulai menjadi terang benderang. Sejak awal, jam tangan itu ternyata adalah hadiah ulang tahun ke-21 yang Baskoro Wijaya Atmaja berikan kepada putra tunggalnya, Bagas Atmaja Wijaya. Pada malam kecelakaan hebat belasan tahun silam, Bagas Atmaja Wijaya dan istrinya Maya Kusuma Utami menghilang setelah mobil mereka jatuh ke sungai. Dan selama ini Baskoro Wijaya Atmaja mengira seluruh keluarganya telah tewas. Padahal Bagas Atmaja Wijaya selamat lalu mengalami amnesia dan hidup sebagai orang biasa di Bekasi tanpa pernah tahu jati dirinya sebagai pewaris tunggal kekayaan keluarga Atmaja, namun ia tetap menyimpan jam tangan itu sebagai satu-satunya petunjuk identitas yang samar ia ingat sambil membesarkan Arya Pratama Santoso dalam kesederhanaan. Baskoro Wijaya Atmaja kemudian mendekati Arya Pratama Santoso yang sedang memeluk Naila Kirana Putri di sudut ruang tunggu. Berlutut di depan remaja itu dan dengan tangan gemetar menyentuh bahunya. Arya Pratama Santoso, "Nak," dan suaranya kini tidak lagi dingin melainkan penuh getaran kasih sayang yang tertahan bertahun-tahun. "Ayahmu, Bagas Atmaja Wijaya, dia putraku yang hilang. Kalian bukan gelandangan, kalian darah dagingku, kalian keluarga Atmaja," membuat Arya Pratama Santoso tertegun. Kepala terasa berputar karena tak pernah menyangka permintaan roti sisa di restoran tadi akan menyeretnya pada kenyataan sedahsyat ini. Seakan seluruh penderitaan, kelaparan, dan penghinaan di jalanan terhapus oleh satu kalimat itu. Keajaiban belum berhenti ketika Dr. Aldi Firmansyah keluar dari Picu dengan senyum kecil dan memberi kabar bahwa Zidan Ryan Putra sudah melewati masa kritis. Tubuhnya merespons pengobatan dengan sangat baik dan kini hanya butuh nutrisi serta perawatan intensif beberapa hari ke depan. Membuat Naila Kirana Putri bersorak kecil sambil memeluk kaki Arya Pratama Santoso. Sedangkan Arya Pratama Santoso sendiri hanya bisa menangis sesenggukan dalam pelukan Baskoro Wijaya Atmaja yang kini resmi ia panggil Kek untuk pertama kalinya. "Terima kasih, Kek," bisiknya, dan dengan panggilan itu Baskoro Wijaya Atmaja memeluk ketiga cucunya erat sambil berjanji dalam hati akan menebus waktu yang hilang. Karena Arya Pratama Santoso telah membuktikan bahwa meski tak punya harta, kejujurannya menjaga amanah terakhir Bagas Atmaja Wijaya, jam tangan itu, telah menuntun mereka pulang ke rumah yang sebenarnya. 6 bulan kemudian suasana pagi di rumah besar keluarga Atmaja di Pondok Indah terasa hangat tanpa bau debu jalanan atau tangis kelaparan. Zidan Ryan Putra yang kini berusia 1,5 tahun tampak sehat dengan pipi berisi, merangkak lincah di atas karpet tebal sambil mengejar bola warna-warni bersama Naila Kirana Putri yang terlihat manis dengan gaun merah jambu dan rambut rapi terikat. Sementara Arya Pratama Santoso berdiri di balkon lantai 2 mengenakan seragam sekolah bersih rapi menatap gerbang rumah. Teringat betapa berat langkahnya saat masih memulung tetapi ia tak pernah melupakan asal-usulnya. Karena meski kini ia punya kamar luas, makanan lezat, dan jaminan masa depan, Arya Pratama Santoso tetap sederhana, rajin belajar, dan selalu menyisihkan sebagian uang saku dari Baskoro Wijaya Atmaja untuk dibagikan kepada anak-anak jalanan yang ia temui saat berangkat sekolah. Baskoro Wijaya Atmaja berjalan mendekati cucu tertuanya. Sorot mata pria yang dulu dikenal dingin dan kaku itu kini jauh lebih teduh. Ia meletakkan tangan di bahu Arya Pratama Santoso lalu bertanya lembut, "Sudah siap berangkat, Nak?" Dan Arya Pratama Santoso menjawab sambil tersenyum, "Sudah, Kek, terima kasih untuk semuanya, aku masih merasa seperti bermimpi." Namun Baskoro Wijaya Atmaja menggeleng pelan, "Ini bukan mimpi, Arya Pratama Santoso, ini hasil ketulusanmu. Kalau malam itu kamu memilih mencuri atau menjual jam tangan ayahmu demi uang cepat,
Mungkin kita tidak akan pernah berdiri di sini sekarang. Kamu menjaga amanah ayahmu dengan harga dirimu dan Tuhan membalasmu dengan cara yang tak terduga. Lalu Arya Pratama Santoso menatap jam tangan tua milik Bagas Atmaja Wijaya yang kini mesinnya sudah diperbaiki oleh Baskoro Wijaya Atmaja namun kacanya yang retak sengaja tidak diganti atas permintaannya. Jam itu melingkar di pergelangan tangan Arya Pratama Santoso sebagai pengingat bahwa masa lalu yang pahit adalah bagian dari kekuatan yang membuatnya tangguh. Kisah Arya Pratama Santoso, Naila Kirana Putri, dan Zidan Rayyan Putra pun menjadi perbincangan hangat di Jakarta. Bukan hanya karena mereka pewaris yang sempat hilang, tetapi karena keberanian seorang remaja 15 tahun yang memilih meminta sisa makanan dengan jujur daripada mencuri atau mengemis dengan cara yang kotor, hingga restoran tempat mereka dulu bertemu kini makin sering didatangi orang karena Baskoro Wijaya Atmaja mengubah kebijakan di sana. Tak ada lagi pengusiran kasar bagi mereka yang membutuhkan. Sebab di balik baju yang kotor bisa jadi tersimpan hati emas yang sedang diuji. Cerita ini ditutup dengan pemandangan. Mereka bertiga naik ke dalam mobil bersama Baskoro Wijaya Atmaja. Naila Kirana Putri melambai ceria ke arah pelayan rumah, sementara Zidan Rayyan Putra tertidur pulas di pangkuan Arya Pratama Santoso, dan pesan perjalanan hidup mereka terasa nyata. Kemiskinan mungkin merampas kenyamanan fisik, tetapi jangan pernah biarkan kemiskinan merampas harga diri dan kejujuran, karena pada akhirnya bukan harta yang menentukan siapa kita, melainkan bagaimana kita menjaga integritas di titik terendah hidup. Dunia boleh kejam, namun bagi mereka yang berhati luas dan tulus, takdir selalu punya cara unik untuk menuntun pulang ke tempat yang penuh cinta.